Halo teman-teman semuanya, kembali di channelnya Aditya MKM dan kali ini kita akan membahas tentang Matinya Kebakaran. Kita masuk ke episode 3. Terima kasih Tom Nicole sudah menulis buku yang bagus banget. Kita masuk ke chapter yang menarik sekali. Opening chapternya itu ada sebuah quote dari Abraham Lincoln. Quote-nya gini, jangan percaya semua yang Anda baca di internet, terutama kutipan dari orang-orang terkenal. Jadi kalau misalnya ada kayak kutipan apa dari siapa gitu, kamu harus kritis tuh, kayak kapan dia ngomong itu, coba deh. Nah, kemarin pernah nemu ada seorang pendeta gitu, terus nge-quote nge-quote Albert Einstein ngomong kayak, semakin saya belajar, semakin saya menemukan Tuhan gitu. Pokoknya gitulah, quote-quote kayak gitulah, quote-quote yang membuktikan keberadaan Tuhan, seakan-akan ini loh, saintis aja tuh percaya Tuhan. Nah, tapi tidak membahas Charles Darwin. Tapi intinya adalah aku tuh waktu itu nanya kayak, emang Einstein bilang itu pas kapan? Di bukunya yang mana atau di interview yang mana? Soalnya setahu gue Einstein tuh percaya Tuhannya Spinoza dan beda sama Tuhan yang dipercaya sama orang Kristen. Jadi aneh kalau pendeta nih mengutip Einstein. Ah, begitulah. Ini nanti ranahnya ini sains bawah pohon. Membantah pemuka-pemuka agama yang sok ngomongin sains. Oke. Nah, ini ada hukum Sturgeon. Itu menarik sekali. Kurang lebih hukumnya seperti ini. 90% dari semua hal itu adalah sampah. Di sini ngomongin kayak misalnya novel nih. 90% dari semua novel yang telah beredar sampah. 90% dari buku-buku sejarah yang beredar sampah. Berlaku juga di internet. Aku percaya bahwa 90% di internet lebih itu sampah. Nggak semua hal di internet itu baik. Nggak semua hal di internet itu benar bahkan. Maka nggak semuanya yang tertera di internet itu benar. Ini yang merepotkan sekarang. Sekarang ada AI yang membuat kita jadi makin males kan, kayak, "Hai AI, apakah ini benar?" Lalu AI-nya bilang, "Iya, ini benar." Belum tentu. Kan AI ini pun juga dilatih kan dari sampah-sampah yang ada di internet kan. Jadi ini pentingnya kita punya kedisiplinan untuk benar-benar belajar, terus merunut logika dan menyaring, membiasakan membaca. Makanya aku tuh kayak banyak menghindari internet untuk mencari sumber-sumber dan bertumbuh pada buku-buku. Setidaknya orang-orang itu bisa lebih dipercaya gitu loh. Orang-orang itu kredibel, risetnya benar, ada banyak sekali daftar pustaka di belakangnya yang aku yakin juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kayaknya tuh buku sains yang bestseller gini tuh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada artikel random di internet. Itu yang aku percaya. Penelusuran internet semacam ini kita bisa artikan sebagai penelitian. Tuh. Google dikit ngakunya aja, tapi aku udah riset kok di Google. Aku udah riset kok, nanya AI. Tuh, orang jadi menyepelekan kata penelitian, orang jadi menyepelekan kata riset. Sumpah deh. Aku tuh sekarang tidak mau ngomong menurut riset ya gitu. Enggak, aku lebih kayak itu yang aku baca di buku ini. Kalau risetnya yang dipelajari oleh orang ini itu gini. Jadi setidaknya bukan aku yang riset, aku cuma bacain orang yang udah riset gitu. Ketidakinginan mendengarkan orang lain bukan hanya membuat kita secara umum lebih menyebalkan, melainkan juga membuat kita semakin tidak mampu berpikir, berdebat secara persuasif, dan menerima koreksi saat kita salah. Tadi efek sampingnya kita sudah riset sendiri tadi, kita menjadi orang yang merasa tahu. Balik ke Dunning-Kruger. Orang yang semakin Dunning-Kruger itu semakin susah tahu dibenerin. Nah, caranya bikin humble gimana ya? Aku rasa tidak ada lagi cara untuk membuat orang humble masalah kepakaran selain baca buku deh. Beneran deh. Karena baca buku itu kamu terpaksa untuk fokus
menghabiskan waktu bersama dengan satu orang dengan argumennya yang lebih lengkap gitu ya. Tidak dipotong-potong seperti di podcast. Dan kita beneran lebih bisa nangkep dia ngomongin apa kan. Sehingga kalaupun kita salah, kita jadi lebih, oh ternyata selama ini aku salah, sebenarnya ini ada hal baru gitu. Setelah kita banyak baca, ini efek yang aku rasain ya. Setelah aku banyak baca, aku lebih mau dengerin pendapat orang. Ketika orang ngomong A gitu ya, aku nggak langsung, oh tapi salah itu, tolol. Nggak, aku kayak, oh gitu. Emang buktinya apa? Kamu baca di mana? Apa yang mungkin aku bisa pelajari dari topik yang kamu tawarkan tadi. Misalnya dia ngomongin, sebenarnya santet itu ada loh. Tuh. Saya tahun 2020, mungkin saya akan kayak, tolol! Ada santet goblok. Tapi sekarang aku tuh kayak, oke, buktinya apa? Referensinya mana? Sudah pernah dieksperimenkan atau belum? Nah gitu. Nah, ini nanti juga aku akan, aku nggak tahu ini mau aku jadikan konten kayak gini atau mau jadikan konten bentuk lain. Tapi aku habis dan sedang menyelesaikan buku judulnya Berbohong dengan Statistik, Darrell Huff. Ini menarik sekali. Ini ngomongin tentang bagaimana statistika itu bisa dipakai untuk ngebohongin orang gitu. Jadi jangan percaya sama statistika juga, jangan percaya siapapun. Tahun 2014, survei Pew menanyakan warga Amerika mengenai sumber berita televisi yang mereka percaya dapat memberikan informasi akurat tentang politik dan kejadian-kejadian terkini. Hasilnya tepat seperti yang kita duga, dari pasar media yang rusak, orang-orang lebih tertarik ke sumber berita yang pandangannya sama dengan mereka. Ini terjadi di Indonesia. Di Amerika itu kelihatan banget kayak channel berita A itu buat konservatif, channel berita B itu buat liberal. Dan memang akhirnya karena si pembuat beritanya itu tahu ya, akhirnya ya udah gitu, beritanya itu semakin dibikin supaya makin mempolarisasi kedua kubu ini. Indonesia aku rasa juga sama, udah mulai ada berita-berita terus ada podcast. Oh ini podcast yang liberal di sini nih, podcast konservatif di sini nih. Berita juga sama nih, kanal berita liberal di sini, kanal berita konservatif di sini nih. Dan orang akhirnya hanya percayanya dari situ aja. Ada masa di mana orang, kalau sekarang Tempo tuh jadi media yang bisa jadi sampelnya. Kayak orang yang nontonin Tempo itu kayak, ini aku liberal nih, aku nggak boleh liberal, tapi kayak aku yang bener nih karena aku udah mendengarkan bocor halus politik nih. Tapi ada orang-orang di seberang sana yang, tapi kan Tempo tuh dibangun dari dana dari Soros gitu. Tempo tidak punya keberpihakan yang positif, nah gitu-gitu. Jadi orang, aku nggak nyalain Tempo ya, tapi orang pun punya bias merasa Tempo itu pasti netral. Enggak, media itu berpihak. Media itu punya keberpihakan, tidak netral. Dan memang tugas media untuk menemukan keberpihakan mereka kemana. Setiap generasi juga memiliki perbedaan. Penonton muda cenderung mengakses sumber informasi yang tidak tradisional dibandingkan dengan orang-orang lebih tua. Namun, perubahan berita menjadi hiburan terjadi secara merata di setiap demografi. Nih, ini menarik nih, kalimat terakhir. Berita menjadi hiburan. Ada terms namanya infotainment. Dulu kan kita pikir infotainment itu gosip ya. Tapi sekarang kalau kalian lihat berita politik pun, itu adalah hiburan loh. Debat-debat politik di TV, kita menghadirkan orang-orang pintar melawan orang-orang tolol. Itu kan hiburan sebenarnya. Kita melihat dramanya. Kita capek nonton dramanya, tapi kan mindset itu bukan mindset mencari kebenaran, tapi mencari tontonan, mencari hiburan. Nah ini yang semakin menghilangkan kepakaran. Karena jurnalisme kita juga sudah aneh. Namun tetap saja ada wartawan yang menganggap bahwa ada jembatan di Gaza atau menduga bahwa Evelyn Wolf adalah perempuan. Kedangkalan itu bukan disebabkan karena jurnalisme mempekerjakan orang-orang tidak cerdas, melainkan karena ketika semua hal adalah jurnalisme dan semua orang adalah jurnalis,
standar pasti jatuh. Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri ya sebenarnya apa itu yang namanya jembatan di Gaza gitu ya. Itu ada contohnya. Tapi yang mau di capture peristiwanya adalah sekarang yang namanya jurnalisme itu semuanya bisa jadi media, semuanya bisa jadi berita, semuanya bisa jadi jurnalis, semua orang bisa jadi reporter. Karena semua orang punya kamera. Ini yang membuat jurnalisme pun juga mati. Ketika jurnalisme mati, jurnalisme itu kualitasnya turun, ya ekspertis, kepakaran juga tidak ada gunanya lagi di dunia ini. Karena kan pilar pilar kebenaran masyarakat selama ini adalah jurnalis-jurnalis ini. Apa yang terjadi di masyarakat ditampilkannya lewat berita-berita ini. Tapi kalau semua orang bisa memberitakan semaunya sendiri, akhirnya nilai-nilai jurnalisme juga sudah tidak ada harganya lagi. Bisa jadi hasil yang sama terjadi di bidang pengobatan, penegakan hukum, penerbangan, atau arkeologi. Jika tiba-tiba bidang itu bisa menjadi proyek yang bisa dilakukan sendiri. Ya ini kan yang terjadi sama vaksin kemarin. Orang ngerasa, oh, aku bisa mengobati diriku sendiri, nggak butuh dokter. Jurnalisme juga sama. Semua orang jadi jurnalis, akhirnya mereka nggak percaya sama media yang udah kredibel, mereka percayanya sama berita-berita homeless media ini. Dan homeless media ini lagi mendapatkan lagi dalam masa mereka punya masa yang gede, gampang mencari traffic, dan lebih gampang nyari duit daripada media-media yang udah established. Makanya aku selalu ngerasa kita nggak siap buat tahun 2029 karena jurnalisme kita aja kacau. Masyarakat aja nggak bisa dikasih tahu mana berita yang benar, mana yang hoax. Orang gampang kejebak sama AI. Ada video orang kemakan harimau. Jelas-jelas harimaunya nggak nyata. AI. Komennya adalah, kasihan ya ibu itu. Ibunya lo ndak ada. Ibunya itu lo fiksi. Kita nggak siap buat tahun 2029, man. Saya tidak bisa dan tidak akan membuat rekomendasi di sini bagaimana, atau selain berharap wartawan yang lebih muda entah bagaimana mau mencari latar belakang mengenai pokok bahasan yang mereka tulis. Itu nasihat yang lebih umum yang sejauh ini saya bisa nasihatkan. So, benar-benar nggak bisa nih. Tahun 2017 dia udah memprediksikan bahwa media akan makin liar. Sekarang udah jelas kan. Bahkan cuman ngambil foto dan ngasih caption putih itu aja udah dihitung sebagai jurnalistik gitu. Maka ya jangan kaget kalau orang udah nggak percaya apa-apa lagi sekarang. Orang gampang percaya sama sesuatu dan orang nggak percaya apa-apa. Aku akan stop videonya sampai sekarang, sampai sini. Nanti sebagian kecil ini akan jadi video terakhir sebagai closing. Tapi the depth of expertise, matinya kepakaran, ternyata ada di berbagai lini kehidupan kita. Waktu episode pertama kita bahas bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, itu gampang banget dipecah belah. Karena kita nggak bisa bedain mana opini, mana fakta. Terus di episode kedua aku ngebahas bagaimana sekolah, kampus, itu gagal menciptakan orang-orang pinter. Karena pendidikan dijadikan komoditas. Di sini kita ngelihat bagaimana internet itu menciptakan informasi itu dengan begitu mudah. AI itu mempermudah kita mencari informasi, tapi itu artinya tapi ingat bahwa di internet itu akan makin banyak sampah. Dan munculnya jurnalisme jenis baru ini yang ternyata juga membuat orang mudah sekali menemukan berita-berita yang tidak kredibel dan merasa itu kredibel. Tahun 2029 akan lebih parah. Dan aku yakin kita nggak siap. Kalau kitanya nggak segera makin pinter. Tapi ya tadi, kita udah disabotase dari segala macam lini untuk jadi pintar. Cuman kita bisa menyelamatkan kita baca buku, teman-teman. Sampai ketemu di episode terakhir nanti.